Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam Al-Hikmatu Fid Da'wati Ilallahi Ta'ala. Sekarang kita di dalam pembahasan tentang rukun hikmah. Yang pertama yaitu dari rukun hikmah adalah al-ilmu. Al-ilmu an-nafi'. Al-ilmu an-nafi'. Sebagaimana kita telah mulai kemarin tentang hal ini, ada al-ilmu nafi', ada al-hilmu, ada al-anat. Kita mulai al-ilmu nafi'. Pembahasan tentang al-ilmu nafi' yang pertama yaitu ahammiyatu al-ilmi nafi'. Urgennya, sangat pentingnya al-ilmu nafi'. Yang kedua, aqsamu al-ilmi nafi'. Bagian-bagian atau macam-macam al-ilmu nafi'. Yang ketiga, al-amalu bil ilmi. Yang dinamakan ilmu adalah apabila diamalkan. Al-amalu bil ilmi. Yang keempat, yang terakhir, turuk tahsilil ilmi. Beberapa langkah, beberapa jalan supaya mempunyai ilmu, bisa menghasilkan, mendapatkan ilmu. Ini 4 pembahasan di dalam rukun hikmah yang pertama, yakni al-ilmu nafi'. Kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu ahammiyatu al-ilmi nafi'. Urgen dan pentingnya ilmu yang manfaat. Tentang hal ini, tentang sangat pentingnya ilmu nafi', tentang urgensinya ini, diterangkan oleh Syekh Hafidhahullah, al-ilmu min a'dhami al-muqawwimati lida'iyati an-najih wa huwa min arkanil hikmah. Al-ilmu nafi' termasuk tiang penyangga dakwah yang sangat agung, dan dia termasuk dari rukun hikmah. Karena syar'i memerintahkan apa yang manfaat, karena syar'i memerintahkan apa yang maslahat, walihada amarallahu bih. Oleh karenanya Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar berilmu, agar mempunyai ilmu an-nafi'. Jadi apa yang Allah perintahkan, apa yang membawa maslahat. Karena berilmu membawa maslahat, maka Allah memerintahkan para hambanya agar berilmu. Bahkan Allah Ta'ala mewajibkan berilmu qabla al-qawli wal amal, sebelum manusia itu beramal maupun mengucapkan. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah, sesungguhnya bagaimanapun keberadaannya, bagaimanapun perkembangan dunia alam semesta ini,
bagaimanapun fakta dan kenyataannya pasti la ilaha illallah. Pasti tidak ada satupun ilah yang hak disembah kecuali hanyalah Allah. Di annahu, hu apa artinya? Mu'adzan. Annahu, hu artinya apa? Fa'lam annahu. Nah gitu. Hu artinya apa? Hah? Dia. Hu kembali kemana itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah, ya kan? Hu itu domir kan? Kembali kemana itu domir hu di situ itu? Kembali ke Allah? Ya enggak lah. Domir hu kembali kemana? Yang jawab Ali aja, Ali ganti Ali yang jawab. Dibantu temannya Ali. Domir hu kembali kemana? Ini tiap hari mengucapkan, tiap hari menyampaikan, tiap hari mendengarkan, ya. Taulah kemana kembalinya domir. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ya, gitu kan. Tidak ada kembalinya. Keterangannya bagaimana itu? Dhamir sa'an sahih. Annahu di sini tidak ada kembalinya atau kembali ke namanya dhamir sa'an. Jadi maknanya apa Ali? Nah, barakallahu fik. Jadi maknanya apa? Nah, jadi fa'lam annahu, fa'lam anna sya'na kullas sya'ni. Sa'an kan? Anna sya'na kullas sya'ni. Jadi sesungguhnya annahu ay anna sya'na kullas sya'ni. Ketahuilah bagaimanapun urusan ini. Nah gitu kan. Bagaimanapun perkembangan teknologi, bagaimanapun perkembangan industri, bagaimanapun pasti la ilaha illallah. Tidak pernah bergeser sama sekali. Itu annahu dhamir sa'an, anna sya'na kullas sya'ni. Diketahuilah bahwasanya bagaimanapun keberadaannya, seberapapun majunya teknologi, gitu kan, sebagaimanapun hebatnya manusia, tetap annahu la ilaha illallah. Pasti tidak ada satupun sesembahan yang hak, yang benar disembah illallah kecuali hanyalah Allah. Ini harus mantap di biar nanti karena pakai nomor sa'an annahu, ya, nomor sa'an annahu. Ya. Fa'lam annahu atau fa'lam innahu. Jebri. Bukan innahu. Ya, kenapa? Inna juga takkid. Ini biar hikmah, ya kan? Tahu sebab dan akibatnya kan? Apa namanya hikmah? Ini kan tahu asbab wa musabbabatiha kan? Tahu asbabun wa musabbabat. Tahu ittila'u bawatinil umur. Tahu batinnya perkara itu kan apa? Annahu. Nah kan tahu rahasianya itu kan hikmah kan itu kan? Bisa hikmah. Itu kan hikmah, ini kan asal hikmah ini ditanyakan agar kita hikmah, tahu perinciannya, ya kan gitu. Ya. Jadi fa'lam annahu sini menunjukkan bahwa anna isimnya, dhamir sya'an dan khabarnya jumlah ilaha illallah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ul bih bukan jumlah yang berdiri sendiri, bukan awal jumlah. Inna kalau awal jumlah, ya kan? Ini bukan awal jumlah. Ini maf'ulun bih dari fa'lam. Berarti di sini fa'lam Allah memerintahkan ilmuilah, nah gitu. Apa yang diperintahkan untuk kita ilmui? Di sini yang Allah perintahkan agar kita ilmui yaitu annahu la ilaha
illallah. Ilmuilah itu. Ilmuilah bahwasanya bagaimanapun perkembangan dunia ini pasti tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Jadi tidak boleh manusia ini dengan berkembangnya teknologi ganti mendewakan akal, ya kan? Nggak boleh. Tidak boleh mendewakan akal. Nggak boleh mengedepankan akal daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Annasya'na kulasya'ni. Bagaimanapun perkembangannya, bagaimanapun urusannya, pasti sampai kapanpun dimanapun la ilaha illallah. Ini ketahuilah, tidak ada ilah yang kecuali Allah. Ketahuilah bahwa demikian. Namanya Allah memerintahkan kita untuk berilmu, dan ilmu yang paling mulia apabila mengilmui hal yang mulia, ya kan? Ilmu akan mulia kalau mengilmui perkara yang mulia. Ilmu akan tercela kalau mengilmui hal yang tercela. Karenanya dilarang mempelajari ilmu sihir. Kenapa? Karena sihir itu tidak ada baiknya. Sihir yang memecah belah yang seharusnya bersatu, ya kan? Memecah belah yang bersatu di sihir nggak ada baiknya. Karenanya dilarang belajar ilmu sihir. Nah sebaliknya ilmu yang paling mulia apa? Ilmu tentang annahu la ilaha illallah. Ini ilmu yang paling mulia. Karena apa? Ini mengilmu keesaan Allah. Dan mengilmu keesaan Allah adalah manfaatnya paling tinggi. Kunci surga. Kunci manusia mendapatkan hikmah. Walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur billah. Ini hikmah yang sangat mulia. Jika orang mengetahui annahu la ilaha illallah, maka ini juga yang Allah perintahkan dalam fa'lam. Jadi kita terus ketahuilah apa yang ketahui, annahu la ilaha illallah, itu ketahuilah. Dan sampai ilmu yang yakin, sampai basyirah. Apa sampai basyirah? Bahwasanya annasya'na kullasya'ni la ilaha illallah. Annasya'na kullasya'ni la ilaha illallah. Enak kan? Enak kan? Kalau masalah bepergian ke haji ke Masjidil Haram, tidak harus jalan kaki, bisa perlengkapannya mengikuti perkembangan teknologi, ya kan? Bisa. Kalau mau jalan kaki silahkan, ada kapal silahkan, ada mobil silahkan, ada pesawat silahkan, ada yang sudah lagi silahkan, ya kan? Namun bagaimana perkembangannya pasti tetap la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang paling mulia. Mengilmui ini ilmu yang paling mulia. Karena mulianya ilmu tergantung mulianya perkara yang diilmui. Dan mengilmui perkara annahu la ilaha illallah adalah paling mulia. Paling tinggi manfaatnya, paling tinggi bobotnya. Jika manusia mengilmui keesaan Allah bagaimanapun keberadaan dan perkembangan zaman, tetap tidak ada yang berada di oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Namanya Allah amara bih. Allah memerintahkan agar manusia berilmu. Bahkan perintah wajib mengilmui ini qablal qauli wal amal. Walaupun apa amalnya, apa qaulnya, meskipun amal dan qaulnya adalah berupa perintah wastaghfir. Perintah istighfar. Karena manusia kalau enggak istighfar beruntung enggak? Manusia kalau enggak istighfar beruntung enggak? Enggak beruntung. Kenapa beruntung? Karena manusia pasti salah.
Kullu bani Adam khata. Semua manusia salah, ya kan? Nah, orang yang salah kalau nggak istighfar bagaimana? Ya rugi. Ya kan, rugi. Namun demikian meskipun istighfar perkara yang harus, perkara yang wajib untuk mengentaskan manusia dari kerugian dikarenakan dia pasti salah, itu pun adalah nanti sesudah apa? Al ilmu bi annahu la ilaha illallah. Al ilmu bi annahu la ilaha illallah. Ini menunjukkan harusnya, urgennya, pentingnya sekali manusia mengetahui akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terpengaruh oleh perkembangan apapun, karena bagaimana perkembangannya pasti la ilaha illallah. Coba sebutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, ini kan kita sudah mengilmui. Ini paling penting, ya kan? Kita mesti tahu apa persyaratan la ilaha illallah. Sebutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Ada berapa? Pojok belakang. Nah, ini tadi ya. Ada berapa itu? Syarat-syarat la ilaha illallah. Ini ilmu, harus ilmu yakin ini. Ini kita mau berdakwah dengan hikmah, pakai ilmu. Jadi ilmu yang paling mulia. Ini harus basyirah, ya kan? Harus kokoh, hikmah, ya kan? Na'am ahiyah, na'am anta. Ya. Yang pertama, al-ilmu bimaknaha, al-munafil jahli. Mengetahui maknanya hingga meniadakan ketidaktahuan akan makna la ilaha illallah. 2. Terus 2. Tambah lagi sampingnya meyakini. Naam, al-yakin al-munafi lisyak. Yakin. Artinya walaupun teknologi maju, industri maju, tetap tidak berpindah kepada akal. Walaupun matahari demikian hebatnya, tetap mengatakan la ilaha illallah, yakin. Walaupun ada katanya perkara yang keramat, ya kan? Perkara yang keramat itu masya Allah bisa linguih, ya kan? Tetap dikatakan la ilaha illallah. Itu hanya syubhat, ya kan? Yakin al-munafi lisyak. Yakin yang meniadakan adanya kebimbangan. Yakin betul bahwasanya annahu la ilaha illallah. Naam. Yang ketiga, anta ahi depannya. Yang ketiga, as-sidqu. As-sidqu al-munafi lil kadhib. Lagi yang lainnya ahi. Al-qabulu al-munafi lirrad. Al-qabul, kami al-qabul menerima, dia diilmui, yakin, diterima. Hati menerima, jangan sampai saya yakin tapi saya itu gak mau, saya gak setuju itu. Jangan gitu. Saya memang yakin, saya gak setuju itu. Saya nggak mau itu. Saya yakin agama Islam itu agama yang benar. Saya yakin la ilaha illallah, itu saya nggak mau mengucapkan. Saya nggak mau menerima. Nggak boleh, ya kan? Harus apa? Al ilmu, al yakin, al qabul. Al qabul diterima. Nggak boleh menolak. Nggak boleh menolak akan kebenaran la ilaha illallah dan nggak boleh menolak konsekuensi la ilaha illallah. Nggak boleh menolak. Terus depannya lagi, nambah lagi syurutu la ilaha illallah. Depannya lagi, ayo antahi.
Hmm? 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 Al-mahabbah. Al-mahabbah. Lagi? Antahi? Al-ilmu, al-yakin, al-qabul, al-inqiyadu. Al-inqiyad. Apa? Al-inqiyad. Al-inqiyadu al-munafi litarki. Naam, sahih. Al-inqiyadu al-munafi litarki. Yang keempat, al-inqiyad. Kita mau inqiyad, kita mau digiring, kita mau mengikut, kita mau patuh dan tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah. Al-munafi litark, tidak boleh meninggalkan konsekuensi tersebut. Dengan karena kebenaran anna sya'na kula sya'ni la ilaha illallah. Fa'lam anna sya'na kula sya'ni la ilaha illallah. Nah itu. Kita harus mau inqiyad, tunduk patuh, digiring oleh la ilaha illallah, digiring oleh konsekuensi la ilaha illallah, mau patuh melaksanakannya. Tambah lagi ya. Al-ilmu al-munafi lil-jahl, al-yakin al-munafi lisyak, al-qabulu al-munafi lirrad, al-inqiyadu al-munafi littark. Yang kelima, as-sidqu al-munafi lil kadhib. As-sidqu al-munafi lil kadhib. As-sidqu, kita dalam inqiyad jujur. Jujur lahir batin, tidak seperti orang munafik. Lahiriahnya sholat, tunduk, patuh, namun batinnya benci. Ini dusta namanya, dusta namanya. Enggak sama antara lahir dan batin. Harus as-sidqu al-munafi lil kadzib, as-sidqu al-munafi lin nifaq, as-sidqu al-munafi lin nifaq, lil kadzib. 5 ya kan. 6 ahi yang ke-6 apa? Anta ahi yang ke-6 Anta ahi, Anta al-ikhlas. Al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Al-ikhlas al-munafi lisyirki. Ikhlas. Jadi kita mau berilmu, kita yakin, kita menerima, kita patuh, kita jujur. Semuanya dikerjakan bukan karena dunia, bukan karena wanita, bukan karena harta, tapi karena ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena surga Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa disekutukan dengan maksud-maksud yang lainnya. Itu yang ke-6, al-ikhlas al-munafi lisyirik. Yang ke-7 apa akhirnya yang ke-7 muadzan? Al-mahabbah, sahih. Al-mahabbah al-munafiyatu li dziddiha. Al-mahabbah, cinta, cinta, membela, menolong la ilaha illallah, merasa manis dengan la ilaha illallah, merasa nyaman, enak dengan konsekuensi la ilaha illallah, tidak ada unsur kebencian. Dadalah lapang, adalah lapang dengan apa yang ada dari la ilaha
ilallah, enggak sempit, enggak benci sama sekali. Nah, itu al-mahabbatu al-munafiyatu li diddiha. Ini diketahuilah dengan yakin. Fa'lam annahu. Kenapa annahu? Anna sya'na kulas sya'ni. Ketahuilah bagi umum perkembangan teknologi itu tetap pasti nggak bergeser. La ilaha illallah. Tidak ada yang berarti semua kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan itu dulu, enggak. Ya kan? Enggak bisa. Karena anas sya'na kulas sya'ni annahu, anas sya'na kulas sya'ni. Coba diulangi lagi ke 77-nya, akhi. Antum ya, akhi, yang ulangi. Teman-teman siapa namanya? Apa? Isnan. Ayo, akhi, 7 ulangi. Al-yakin. Al-qabul. 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 Naam, al-qabul. Ijab qabul. Ijab qabul. Qabul. Menerima. Terus 4 qiyad. Al-inqiyad. Betul. Yang kelima as-sidqu. Naam. As-sidqu. Naam. Jujur. Yang keenam al-ikhlas. Naam. Yang ketujuh al-mahabbah. Al-mahabbah. Ya. Al-mahabbah. Al-mahabbah. 7 dihafalkan itu ya. Yuk, ulang lagi. Ini lengkap. Al-ilmu al-munafi lil jahl. Itu lengkap. Ayo. Al-munafi lil jahl. Al-yakin. Al-munafi lisyak. Terus al-qabul. Al-munafi lirrad. Lirraddi. Nah, yang keempat al-inqiyadu. Al-munafi litarki. Taraka yatruku tarkan litarki. Khamis as-sidqu. As-sidqu al-munafi kabir. Naam, sahih. Al-ikhlas al-munafi al-munafili lisyirki. Naam. As-sabi yang ketujuh terakhir al-mahabbah al-munafiyah lil bugdi. Li biddiha, lawannya lil bugdi. Nah, sahih. Barakallah. Dan mengetahui la ilaha illallah dengan hikmah ya, dengan hikmah. Dengan hikmah. Ini paling mulia itu mulia. Mending ngerti itu ketimbang mengerti ini uang berapa ini? 100.000. Saya beli apa? Macam-macam. Ini uang berapa? 50.000. Saya beli apa? Nah, gini. Itu juga penting, nggak boleh salah ya kan? Masa nanti uang 100.000 dipakai belanja 10.000, cuman dikasih kembali 40 sudah mau. Itu salah paham, kali 50.000 itu ya kan? Ada 100.000. Nah, ini rugi juga kan? Nah, demikian masih penting la ilaha illallah. Maka Allah perintahkan apa tadi? Fa'lam annahu la ilaha illallah.
dan pakai annahu, ya kan? Pakai annahu, pakai dhamir sya'an, anna sya'na kulas sya'ni, ya kan? Bukan fa'lam la ilaha illallah, enggak, tapi fa'lam annahu la ilaha illallah. Pakai nomor sya'an. Ini perintah ilmu dan mengilmui perkara yang paling mulia. Jadi mengilmui annahu la ilaha illallah, ini ilmu yang paling mulia. Enggak semestinya kita ini mentelidor, ya kan? Mesti itu nomor satu kita ilmui. Cepat tahu la ilaha illallah itu, nah gitu. Jangan cepat, ini tahun ini 10.000, ini 5.000, 20.000, ya kan? Dihitung-hitung. Itu memang penting juga, nggak boleh salah kalau kita itu juga rugi juga di hadamnya. Ya. Namun demikian akan rugi kalau kita nggak tahu la ilaha illallah, karena juga ini yang Allah perintahkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini namanya al-ilmu nafi. Al-ilmu nafi. Jadi kita fa'lam annahu la ilaha illallah namanya al-ilmu nafi. Kenapa? Pertama, karena ini ada dalilnya. Ini ada dalilnya. Dalilnya jelas. Jadi ilmu namanya kan, dalil, ada dalilnya, ada buktinya, ada dalilnya, ada hujjahnya, namanya ilmu yang sesungguhnya. Ini manfaat. Kenapa? Iya, karena dalilnya dari apa yang datang di Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalilnya adalah apa yang dibawa oleh utusan Allah. Nah, kan ini pasti perkara yang an-nafi, yang manfaat, yang manfaat. Keterangan untuk penjelasan dari ayat ini, dari fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan berilmu sebelum berkata dan beramal. Keterangannya yang pertama keterangannya itu Imam Bukhari membuat judul bab. Judul bab itu untuk menerangkan perinciannya, ya kan? Judul babnya apa? Berbunyi bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ya, berarti apa yang berarti? Memahami bahwasanya wajibnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini pemahaman salaf. Sebagaimana itu pemahaman Imam Bukhari, ya kan? Menulis judul bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Adapun penjelasannya, wadzalika annallaha amara nabiyahu bi amrayni bil ilmi tsummal amal. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dengan dua perintah. Yang pertama fa'lam, berarti mengilmui la ilaha illallah. Summa yang kedua al-amal, mana amalnya? Wastaghfir lidzambik. Wal mabdu'u bihi al-ilmu fi qaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Summa aqabahu bil amali fi qaulihi wastaghfir lidzambik. Dan dua perintah ini yang Allah perintahkan kepada nabinya dimulai dengan al-ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, baru kemudian mengiringi dengan perintah beramal dengan lafaz berbunyi wastaghfir lidzambik. Dengan demikian padalla dzalika ala anna martabatal ilmi muqaddamatun ala martabatil amal. Wa annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Ini menunjukkan dimulainya al-ilmu qabla qaul wal amal, menunjukkan
bahwa martabatnya ilmu lebih tinggi daripada martabatnya amal, bahwa ilmu syarat sahnya berkata dan berbuat. Bahkan perkataan berapapun banyaknya, perbuatan berapapun banyaknya, la yu'tabarani, tidak dinilai, tidak dianggap, tidak ada nilainya dan kadarnya, illa bil ilmi, kecuali bila berdasarkan ilmu, berdasarkan la ilaha illallah, berdasarkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu gak ada nilainya, habaan mansura, debu yang berterbangan saja, gak ada bobotnya. Wal ilmu maqama alaihi dalil wan nafi'u minhu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu, yang dinamakan ilmu adalah yang ada dalilnya, maqama alaihi ad-dalil, yang ada dalilnya. Yang dinamakan ilmu adalah yang ada dalilnya, entah dalil Al-Quran, dalil Sunnah, dalil percobaan, dalil eksperimen, ya kan? Yang ada dalilnya, ada buktinya, ada hujahnya. Kemudian yang dinamakan ilmu nafi', kalau dalilnya adalah apa yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu dari selain Rasul, tetapi itu ilmu dunia, ada dalilnya, ada eksperimennya, ada reaksinya, seperti ilmu kedokteran, ilmu farmasi, obatan, ilmu hitung, ilmu pertanian, ilmu perniagaan, ada di ilmu dunia, di ilmu duniawi. Wala yakunu da'iyatu ilallahi mustaqiman hakiman illa bil ilmi syar'i. Dan seorang da'i ilallah, seorang yang menyeru ke jalan Allah, tidak akan lurus dan tidak akan hikmah kecuali bila dia mengetahui ilmu syar'i. Ya, da'i gampang, tapi tidak da'i ilallah. Jadi kan da'i ada dua. Ada da'i ilallah, mengajak manusia ke agama Allah. Ada yang mengajak manusia ke selain jalan Allah. Nah, kalau mengajak ke selain jalan Allah, ya tanpa ilmu bisa, ya kan? Seruan, ajakan untuk kemaksiatan rasanya manis, tapi akibatnya pahit, ya kan? Itu karena nafsu kan itu. Hidai layaku da'ilallah, ya, da'ilallah, orang yang menyuruh ke agama Allah, orang yang mengajak orang lain melaksanakan agama Allah, ajak kepada Islam, itu tidak akan lurus dan mustaqim hikmah kecuali bila berdasarkan ilmu syar'i. Wa illam yashab ad-da'iyatu min awwali qadamin yada'u fit tariqi ila akhiri qadam yantahi ilaih fasulukuhu ala ghairi tariq wa huwa maqtu'un alaihi tariqul wusul masdud alaihi sabilul huda wal falah wa hadha ijma' minal arifin. Jadi ini da'i jika dia berdakwah tanpa ilmu syar'i, tanpa ilmu syar'i. Ini memang diingatkan, ya kan, kita nggak banyak semangat, ya kan, tapi harus pakai mau ilmu, mau mengkaji dengan baik akan perincian ilmu syar'i, dan malahan memojokkan ilmu syar'i itu perkara yang nanti. Karena yang penting ekonomi dulu, nah, ekonomi penting, namun juga tidak akan penting apa ilmu karena apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah.
Maka sini dikatakan wala syakka annahu la yanha 'anil ilmi illa qutta'ut thariq. Maka berdasarkan keterangan di atas tidak ada kesangsian lagi bahwa tidak ada orang yang melarang berilmu syar'i kecuali itu adalah orang-orang yang ingin merampas Islam. Orang yang merampas Islam, orang yang mau memojokkan Islam, mau membuang Islam. Qutta'ut thariq. Nawabu iblis itu adalah naibnya iblis, yang mana yang namanya iblis adalah mengajak ke neraka. Supaya ajakan iblis mengajak ke neraka sukses, berarti apa? Manusia harus nggak punya ilmu syar'i. Karena kalau manusia punya ilmu syar'i, nanti ajakan iblis gagal. Karena apa? Manusia memilih ilmu syar'i ke surga, tidak kan begitu. Nah, supaya ini iblis dia sukses berdakwah dalam seruannya mengatakan neraka, maka mengatakan agama yang mundur. Ilmu syar'i menghalang kemajuan dunia, kan gitu. Itu iblis, ya kan. Yang kata Allah, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini iblis mengajak manusia agar menjadi kawannya di neraka sa'ir. Agar mengikuti suara iblis, jadi harus menampakkan jeleknya ilmu syar'i, buramnya Islam, nah gitu, kejinya Islam. Padahal itu sebetulnya agama yang sangat indah, agama yang sangat mulia, namun itu ditutupi oleh iblis dan tentaranya agar manusia ini menjadi kawannya di neraka yang menyala-nyala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di ini yang pertama, seorang dai harus dia punya tahu ilmu syar'i, terutama yang paling mulia lagi apa? Ilmu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita paham dengan baik apa rukun la ilaha illallah, apa persyaratan la ilaha illallah, apa juga konsekuensi la ilaha illallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu di sini ada 3 hal. Ilmu yang wajib kita ilmui, macam-macamnya ada 3 hal. Jadi ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu yang merupakan warisan Nabi. Nabi itu mewariskan barang mulia, itu barang murahan, barang mulia. Apa yang Nabi wariskan? Dirham, dinar? Bukan. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, apa yang Nabi tinggalkan? Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah ilmu yang mulia. Itulah warisan yang terpuji. Maka ilmu yang terpuji ada 3 macam. Yang pertama, ilmun billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ma yatba'u dzalik. Yang pertama itu mengilmui siapa Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya, dalam rangka menerangkan ilmu yang paling mulia ini, Allah menurunkan Al-Quran, misalkan surat Al-Ikhlas, misalkan ayat kursi. Ini menerangkan akan mengilmui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengilmui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, ilmu yang dipuji, ilmun bima akhbarallahu bihi mimma kana minal umuril madiyah wa ma yakunu minal umuril mustaqbalah wa ma huwa kainun minal umuril hadirah. Yang kedua, ilmu yang lebih, ilmu mengilmui apa yang Allah beritakan tentang perkara-perkara yang telah lalu, tentang perkara-perkara yang sekarang, tentang perkara-perkara yang akan datang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, di sana ada beberapa surat, ada banyak ayat tentang cerita, tentang janji, tentang ancaman, tentang surga, tentang neraka. Ini kami terpuji. Coba muadzin berikan keterangan tentang kenikmatan surga. Muadzin kayak apa nikmatnya surga itu? Surga. Ya, apa kata Allah? A'dadtu li ibadi mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah apa? A'dadtu li ibadi, aku telah mempersiapkan untuk orang-orang yang hanya menghamba kepadaku, kata Allah. Apa? Mala ainun ro'at, surga yang mala ainun ro'at, kebun kampung surga yang belum pernah ada mata melihat. Artinya mata pernah melihat, berkunjung ke suatu area, ini ada kebun ribuan hektar, ada kurmanya, ada anggurnya, ada apelnya, ada jeruknya, ada perumahannya, nan indah sekali. Maka sebaik-baik yang pernah kau lihat, surga lebih indah dari apa yang kau lihat. Atau lagi misalkan ada orang yang cerita, saya habis safar menyaksikan di sana ini gitu kan, nah gitu. Maka surga adalah lebih dari apa yang dikisahkan. Atau kita sendiri menghayalkan indahnya seandainya punya kebun 10.000 hektar, yang 100 untuk pepaya, yang 100 untuk mangga, yang 100 untuk anggur, yang 100 untuk sapi, yang 100 untuk kambing, yang 100 untuk burung dara, ya kan? Ini untuk perumahan, ini dan gitu. Maka surga lebih indah dari apa yang kau bayangkan. Itu ilmu yang manfaat. Itu ilmu yang manfaat. Itu ilmu yang manfaat. Jadi kita ini akan terpacu untuk mencari surga, beramal bisa ikhlas karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau taat yang menyebabkan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dari perincian ilmu yang manfaat yaitu al-ilmu bima amarallahu bihi, mengilmui apa saja yang Allah perintahkan, baik ilmu yang berhubungan dengan hati. Seperti apa? Hati harus punya niat yang ikhlas, hati harus punya takut kepada Allah, punya roja, punya khauf, ya kan? Dan seterusnya. Dan juga hubungannya dengan anggota badan. Bagaimana caranya wudu, caranya sholat. Nah, gitu. Ini ilmu yang manfaat. Ini perincian ilmu yang manfaat. Kaum muslimin ikhwati fillah rahimani
wa rahimakumullah. Banyak yang kita kaji ya di pagi hari ini sampai jam 10 ya. Kita pelajari yang pertama tentang al-ilmu an-nafi', pasal yang pertama pentingnya ilmu, dan yang kedua macam-macam ilmu. Insyaallah besok bahwa yang dinamakan ilmu adalah apa yang diamalkan dan cara-cara mendapatkan ilmu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan nembe midhangetaken sangang dasa sekawan koma sekawan FM Radio Suara Quran.